Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea bergenre action. Film ini berjudul The Villainess, dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sok-hee yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Ia dibesarkan di Yanbian, Cina. Sok-hee menyembunyikan identitasnya sebagai pembunuh dan datang ke Korea Selatan. Ia bermimpi memiliki kehidupan yang baru dan berbeda. Namun kehidupan baru yang ia inginkan tidak begitu saja bisa dicapai. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan aksi baku hantam yang sedang terjadi di markas para gangster. Dengan metode pengambilan gambar layaknya sebuah video game yang cukup memanjakan mata, Anda akan dibiarkan untuk menjadi saksi atas keganasan dan kebrutalan dari seorang pembunuh bayaran yang telah terlatih sejak dini. Yang mana ia membantai habis satu persatu para gangster dengan cara membabi buta hingga menciptakan genangan darah dan tumpukan mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Siapakah yang dapat menduga bahwa pembunuh bayaran itu adalah seorang wanita yang cantik dan rupawan bernama Sok-hee. Namun sesaat setelah menghabisi para gangster tersebut, ia pun disergap oleh beberapa anggota dari kepolisian untuk kemudian menangkapnya dan menyerahkan Sok-hee ke bagian unit kejahatan berat. Saat sadar, Sok-hee mendapati dirinya tengah berada di dalam ruangan hitam putih dan tak lama kemudian, ia pun dibuat pingsan dengan gas yang keluar dari lubang ventilasi pada ruangan tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota dari organisasi Badan Intelijen tengah membicarakan tindakan kriminal yang telah dilakukan oleh Sok-hee lewat rekaman CCTV. Alih-alih menghukumnya, seorang petinggi dari organisasi itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap Sok-hee, yang mana ia justru berencana merekrutnya untuk menjadikannya seorang agen rahasia guna menuntaskan sebuah kasus yang sampai saat ini kasus tersebut belum terpecahkan. Organisasi itu pun dipimpin langsung oleh seorang wanita bernama Kwon-suk. Ia pun lantas menemui Sok-hee dengan maksud mengutarakan niatnya untuk mengajak Sok-hee bergabung dengannya. Namun sangat disayangkan ketika Sok-hee mendengar tawaran tersebut, ia meminta kepada Kwon-suk untuk segera membunuhnya. Penolakan itu pun tampaknya didasari oleh sebuah alasan dari masa lalu Sok-hee yang terbilang cukup kelam. Diketahui ketika kecil dulu Sok-hee hanya hidup berdua bersama sang ayah tercinta. Namun demi untuk membahagiakan Sok-hee, sang ayah lantas mencuri sebuah berlian dan menceritakan hasil curiannya itu kepada sahabatnya sendiri yang bernama Jang Chun. Ketika mendengar cerita itu, Jang Chun seolah ikut bahagia, namun dibalik itu semua tersimpan niat busuk dari dalam hatinya, yang mana ketika malam tiba disertai dengan suara siulan, Jang Chun bersama rekannya mendatangi kediaman ayah Sok-hee untuk mencuri berlian tersebut. Dan disitulah sebagian besar dari Anda tentunya tak ingin mengalami kejadian serupa, tapi malah si ayah justru harus menerima luka tusuk dan hantaman dari sebuah martil yang mendarat tepat di bagian kepalanya. Kejadian tragis itu pun disaksikan langsung oleh Sok-hee yang pada saat itu tengah bersembunyi di bawah kolong tempat tidurnya. Sesaat setelah kejadian tersebut, Sok-hee pun berhasil ditemukan oleh Jang Chun. Kejadian memilukan yang dialami oleh Sok-hee tak berhenti sampai di situ saja. Yang mana kali ini Sok-hee dijual dan dibawa ke sebuah rumah bordil untuk dijadikan pemuas nafsu para lelaki hidung belang. Lalu ketika Sok-hee akan digenjot oleh seorang pria tua, takdir pun berkata lain, di mana tiba-tiba muncullah seorang pria bernama Jung-sang. Diketahui bahwa Jung-sang adalah seorang pemimpin dari sebuah organisasi pembunuh bayaran yang bertujuan untuk menghabisi pria tua tersebut. Tepat di sela-sela kejadian itu, seorang rekan dari Pak Tua itu datang dan bermaksud untuk menembak Jung-sang. Namun karena pistol si Pak Tua yang sebelumnya sempat terjatuh di dekat Sok-hee, Sok-hee pun lantas terlebih dahulu menembak rekan dari Pak Tua tersebut. Melihat keberanian Sok-hee dan merasa telah diselamatkan olehnya,
timbullah rasa empati dari Jungsang yang mana kemudian Jungsang membawa Seokgi dan melatihnya sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun latihan yang diberikan jelas bukanlah latihan pargoy atau sejenisnya, di mana latihan kali ini terbilang cukup ekstrim. Seokgi yang pada saat ini masih sangat-sangat belia dihadapkan dengan seorang pria dewasa sebagai lawannya untuk dapat menyelesaikan tantangan dalam merakit sebuah senjata api, dan masing-masing dari mereka dibekali oleh satu buah peluru untuk menghabisi lawannya bagi mereka yang lebih dulu menyelesaikan tantangan tersebut. Tak hanya merakit sebuah senjata api, Seokgi yang kala itu telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik, juga diberikan pelatihan untuk dapat bertahan di dalam air. Yang mana latihan kali ini cukup membuat Jungsang terkejut karena Seokgi mampu bertahan lebih lama dari rekan-rekannya yang lain. Alhasil, ketika beberapa tahun berlalu dan semua pelatihan yang diberikan berhasil ia selesaikan, ia justru berambisi untuk mencari pembunuh ayahnya. Tepat di depan sebuah rumah tua, Seokgi pun bertemu dengan si pembunuh ayahnya, yaitu Jang Chun. Namun siapa sangka ketika Jang Chun terpojok dan masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata itu adalah jebakan yang telah dipersiapkan Jang Chun untuk dapat menangkap Seokgi. Saat tertangkap, Jang Chun pun menyekapnya untuk kemudian ia pun mengeluarkan sebuah senjata yang menjadi prioritasnya, yaitu sebuah martil. Dan ketika Jang Chun bersiap-siap untuk menghabisi Seokgi, disitulah Jungsang datang dengan menerobos kaca jendela dan mendarat dengan sempurna. Tak butuh waktu lama, Jungsang pun berhasil menghabisi Jang Chun beserta para anak buahnya. Setelah misi penyelamatan yang hampir menewaskan Seokgi tempo hari, kedekatan mereka berdua pun semakin mesra dan lengket, yang mana akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun kebahagiaan Seokgi tak berbuntut panjang, yang mana Jungsang dinyatakan tewas dengan kondisi wajah yang hancur berantakan. Menurut pengakuan dari ajudan Jungsang, bahwa kematian bosnya itu karena mendatangi markas pembunuh ayah Seokgi. Di mana kala itu tanpa sepengetahuan Seokgi, Jungsang diam-diam bertekad untuk membantu Seokgi demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Seokgi yang mendengar hal tersebut tentunya tak kuasa menahan tangisnya, karena bagi Seokgi, Jungsang adalah satu-satunya orang yang mencintai dan mengerti tentang dirinya. Sampai akhirnya kemurkaan Seokgi pun seketika muncul, di mana ia mendatangi markas para gangster seorang diri untuk kemudian ia membantai habis satu persatu para gangster yang berada di markas tersebut. Dan kejadian itu merupakan adegan yang ada di awal scene sebelumnya, yang membuat Seokgi tertangkap, dan disinilah ia sekarang berada di hadapan Kwon-suk. Lalu ketika Seokgi tak lagi menginginkan untuk hidup, disitulah Kwon-suk mengatakan kabar yang cukup mengejutkan bahwa ternyata Seokgi saat ini tengah mengandung seorang anak dari mendiang suaminya yang bernama Jungsang. Mendengar fakta tersebut sontak membuat Seokgi terdiam, lalu ia pun bertanya kepada Kwon-suk, "Apa yang kau inginkan dariku?" Jelas, Kwon-suk hanya ingin merekrut Seokgi menjadi agen dengan kontrak selama 10 tahun guna membantu organisasi badan intelijen dalam menjalankan sebuah misi mereka ke depannya, dan setelah itu Seokgi akan dijanjikan sebuah kebebasan dalam menjalani hidup normal layaknya kehidupan manusia pada umumnya. Oleh karena memikirkan masa depan anak yang dikandungnya saat ini, Seokgi pun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, tibalah Seokgi di dalam sebuah ruang pelatihan yang di dalamnya berisikan beberapa wanita yang juga dilatih untuk menjadi seorang agen rahasia, di mana mereka semua dinaungi oleh petinggi badan intelijen, yaitu Kwon-suk. Mengingat Seokgi yang saat ini tengah mengandung, Seokgi hanya diberikan pelatihan secara teori sekaligus diajarkan cara untuk memasak dan juga menggali potensi apa yang ia miliki saat ini. Hingga terlihat jelas bahwa ternyata Seokgi sangat terampil dalam memerankan sebuah drama tunggal dengan penampilan yang semakin bertambah anggun. Namun ketika ia sedang memainkan perannya, tiba-tiba air ketubannya pecah, dan hal itu menandakan kelahiran seorang anak perempuan dari Seokgi.
Setelah beberapa bulan berlalu, kemampuan Soki dalam bertarung semakin meningkat, di mana hal tersebut telah diperlihatkan ketika salah seorang dari rekan Soki yang bernama Kim Sun mencoba untuk menyerangnya, namun Soki berhasil menahan serangan tersebut tanpa harus melihatnya. Bahkan ia dengan mudahnya dapat mengalahkan Kim Sun. Sementara itu, beberapa anggota pengawas dari Badan Intelijen yang sedang memperhatikan Soki lewat rekaman CCTV pun dibuat terkesan dengan kemampuannya. Dan salah satu dari mereka menaruh perasaan cinta terhadap Soki. Ia bernama Jong Hyun Soo. Tak hanya mampu untuk bertarung, kemampuan Soki dalam menembak juga jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan kelincahan Soki dalam merakit senjata api pun kembali diuji, namun hal itu jelas bukanlah ujian terberat bagi Soki. Karena berkat pelatihan yang ia pelajari di masa lalunya, Soki berhasil menyelesaikan ujian tersebut dengan waktu yang terbilang sangat cepat. Tibalah pada akhirnya Soki diberikan sebuah misi untuk mengeksekusi salah satu bos gangster yang telah lama menjadi target dari Badan Intelijen. Dimulai dengan mendatangi kediaman si target dengan cara mengendap-gendap, untuk kemudian ia pun memasuki sebuah kamar tempat si target beristirahat. Lalu kemudian ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba ternyata si target telah mengetahui kedatangan Soki lebih dulu, yang menyebabkan pertarungan antara mereka berdua pun pecah hingga merenggut nyawa dari si bos gangster. Mendengar keributan yang sedang terjadi, tentunya itu menimbulkan suasana yang tak lagi kondusif, di mana para anak buah dari bos gangster berdatangan untuk kemudian mereka pun mengejar Soki yang pada saat itu berusaha untuk melarikan diri. Dan aksi kejar-kejaran kali ini berlangsung cukup fantastis. Sesampainya ia di sebuah jembatan, terlihat beberapa anggota polisi yang sedang memblokade jalan untuk menghentikan laju kendaraan yang mereka kendarai. Tanpa pikir panjang, Soki pun terpaksa terjun ke dalam sungai bersama kendaraan yang sedang ia gunakan. Hal itu ia lakukan agar identitasnya tidak terbongkar. Atas keberhasilan misi tersebut, Soki pun dibebaskan dari tuntutan, bahkan ia juga difasilitasi untuk tinggal di sebuah apartemen yang tentunya segala macam bentuk tagihan kota, pulsa listrik sekaligus minyak goreng yang pada saat itu jarang didapatkan ditanggung oleh pihak Badan Intelijen. Dengan identitas barunya, ia pun memulai kehidupan bersama sang buah hati. Namun dikarenakan masa kontrak yang masih terjalin dengan Kwon Suk, Soki pun terus diawasi lewat kamera CCTV. Bahkan Kwon Suk juga meminta kepada anggotanya yang bernama Jong Hyun untuk terus mengawasi Soki. Jong Hyun pun lantas mendiami kamar yang bersebelahan dengan Soki. Dan menurutnya ini adalah kesempatan untuk terus bisa dekat dengan Soki, hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Namun oleh karena pendekatan yang dilakukan oleh Jong Hyun terbilang cukup barbar, Soki pun lantas curiga dengan gelagat yang diperlihatkan oleh Jong Hyun dan segera melaporkan hal tersebut kepada Kwon Suk. Yang mana ketika Kwon Suk mendengar laporan tersebut, Kwon Suk terpaksa membohongi Soki dengan cara memberikan keterangan palsu tentang identitas Jong Hyun yang sebenarnya. Meskipun telah beberapa kali mendapatkan respon yang kurang menyenangkan dari Soki, namun Jong Hyun bukanlah seorang pria yang mudah menyerah terhadap ambisinya. Di mana ketika malam tiba disertai guyuran hujan, tepatnya di sebuah pemberhentian bus, Jong Hyun menunggu kepulangan Soki. Dengan bermodalkan sebuah payung yang harganya hanya 35.000 saja, Jong Hyun pun berhasil membuat hati Soki luluh pada saat itu juga. Hari demi hari kedekatan mereka pun semakin menjadi-jadi, di mana kali ini rasa rindu dan sayang yang sudah tidak ada lagi obatnya membuat mereka saling merasakan jigong satu sama lain yang entah apa rasanya. Sampai akhirnya suara telepon pun berdering, yang mana panggilan tersebut berasal dari Kwon Suk untuk meminta Soki menjalankan sebuah misi yang akibatnya Jong Hyun pun gagal bermantap ria dengan Soki lantaran ditinggal olehnya. Singkat cerita, tibalah Soki di sebuah rumah bordil, yang mana di tempat tersebut ia tidaklah sendiri. Melainkan misi kali ini ia ditemani oleh rekan setimnya bernama Minju. Terlihat bahwa mereka berdua sedang menyamar menjadi wanita pemuas hasrat untuk dapat mengelabui kedua pria ini dan mengambil data penting yang tersimpan di ponsel mereka.
Namun ketika data tersebut berhasil disalin, pria ini justru menyadari akan tindakan yang dilakukan oleh Soki. Untuk kemudian mereka pun meminta kembali data tersebut dengan menyandera rekan Soki, yaitu Minju. Merasa tak punya pilihan lain, Soki lantas menunjukkan taringnya dan menghabisi kedua pria tersebut. Tapi malang, Minju harus mengalami luka tusuk pada bagian lehernya. Setelah Soki berhasil membantai kedua pria itu, ia lantas bergegas membawa Minjun keluar dari tempat tersebut untuk segera menemui Kwansuk yang sedang menunggu kedatangan mereka. Namun sesampainya di sana, nyawa Minjun tak lagi dapat tertolong, di mana akhirnya ia pun tewas akibat kehilangan banyak darah. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kembali para anggota dari Badan Intelijen, di mana kali ini mereka menganalisis sebuah data yang telah didapatkan oleh Soki sebelumnya. Dari data itu, mereka menemukan pelaku yang cukup berpengaruh di dunia kriminal, di mana pelaku kali ini bekerja pada sebuah organisasi pembunuh bayaran. Jadi, untuk membersihkan masalah tersebut, mereka kemudian menunjuk seorang agen yang tidak diragukan lagi skill serta kemampuannya. Orang itu jelas adalah Sokhee. Tepat di hari pernikahan Sokhee bersama Jung Hyun, Kwansuk pun memberikan sebuah misi kepada Sokhee untuk menembak mati seorang kepala dari organisasi pembunuh bayaran. Dengan senjata yang telah dipersiapkan, Sokhee pun bergegas untuk menjalankan misinya. Namun ketika ia membidik sang target, alangkah terkejutnya Sokhee bahwa ternyata target kali ini ialah mantan suaminya sendiri yang dikira telah lama mati. Oleh karena itu, misi kali ini gagal untuk ia selesaikan. Setelah penembakan yang terjadi sebelumnya, Jung Sang lantas pergi untuk menyelidiki tempat-tempat yang ia rasa curigai, termasuk ia juga mendatangi tempat di mana acara pernikahan Jong Hyun dan Sokhee digelar. Yang setelah diselidiki, ia pun mendapati sebuah informasi bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut diisi dengan para tamu bayaran, yang mana hal itu jelas menimbulkan sebuah kecurigaan. Meskipun Sokhee sempat menjalankan operasi plastik di bagian wajahnya, hal itu tak menutup kemungkinan bahwa Jung Sang seakan mengenali wanita tersebut, yang tak lain adalah mantan istrinya dulu. Tak ingin membuat dugaan yang simpang siur, Jung Sang lantas mengikuti Sokhee yang sedang makan malam bersama suaminya saat ini. Lalu ketika Jong Hyun pergi meninggalkan Sokhee untuk mengangkat telepon, disitulah Jung Sang datang sembari menodongkan pistol ke arah Sokhee. Jelas kemunculan Jung Sang membuat Sokhee terkejut dan terjadilah percakapan antara mereka berdua. 누구시죠? 저 모르시겠어요? Dengan menahan rasa kecewa yang begitu mendalam terhadap Jung Sang, Sokhee pun menceritakan semua tentang apa yang ia rasakan pasca kepergian mantan suaminya tersebut. Termasuk kesepian yang melanda akibat tak ada lagi belayan-belayan mesra di malam hari. Setelah mengetahui bahwa Sokhee adalah benar-benar mantan istrinya yang dulu, Jung Sang pun pergi meninggalkan Sokhee yang kala itu tak kuasa menahan air matanya. 결혼식 날 사람 죽이라는데. 네 결혼도 인물 하나일 뿐이야. Di sisi lain, seorang ajudan Jung Sang yang tengah membuntuti Jong Hyun, tanpa disengaja ia pun mendengar percakapan antara Jong Hyun dan Kwansuk, untuk kemudian ia pun merekam percakapan tersebut. Dari isi percakapan itu terdapat sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata tujuan dari pernikahan yang digelar tempo hari tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah misi untuk dapat mengeksekusi Jung Sang. Isi rekaman dari percakapan itu pun dikirim ke Sokhee lewat sebuah bunga yang terselip nama Jung Sang di dalamnya. Yang ketika Sokhee mendengarnya, ia pun tak menyangka atas perbuatan Jong Hyun dan Kwansuk kepadanya. Dan akhirnya sebagai bentuk rasa kecewanya terhadap organisasi dari Badan Intelijen, Sokhee pun membocorkan misi rahasia mereka kepada Jung Sang dan mengatakan bahwa akan ada seorang agen yang akan menangkapnya. Berdasarkan bocoran yang telah dilontarkan oleh Sokhee, para anak buah Jung Sang pun berhasil menangkap agen tersebut untuk kemudian ia pun membawanya kepada Jung Sang. Oleh karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Sokhee, Kwansuk lantas menangkapnya untuk kemudian Kwansuk pun mempertanyakan tindakan yang telah dilakukan oleh Sokhee. Di samping itu juga, ternyata Kwansuk telah menyelidiki serta mengetahui bahwa Jung Sang adalah mantan suami Sokhee. Sokhee yang terikat pun kemudian meluapkan kekesalannya atas kebohongan yang telah Kwansuk dan Jung Sang lakukan terhadap dirinya. Namun Kwansuk membantah tudingan tersebut dan mengatakan bahwa Jong Hyun benar-benar tulus mencintai Sokhee. Dikarenakan isi rekaman yang telah Sokhee dengar sebelumnya, jelas Sokhee tak lagi percaya dengan perkataan Kwansuk dan merasa bahwa ia telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi mereka.
Untuk itu, Kwon Suk berencana melakukan pertukaran dengan Jung Sang, yang mana Kwon Suk akan menyerahkan Seok-hee kepada Jung Sang demi untuk menyelamatkan Kim Sun. Sementara itu, Jong Hyun pun diminta untuk menjaga sang buah hati dari Seok-hee. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana ketika Kwon Suk pergi untuk menyerahkan Seok-hee kepada Jung Sang, lalu di tengah-tengah perjalanan mereka, seorang pengendara motor dengan sengaja menabrakkan kendaraannya yang membuat Kwon Suk terpaksa berhenti. Lalu tanpa mereka sadari ternyata orang itu adalah Jung Sang, yang mana pada akhirnya satu persatu anggota Kwon Suk dibabat habis oleh Jung Sang, sementara Kwon Suk berhasil melarikan diri dengan luka tembak di bagian bahu kanannya. Seok-hee yang merasa telah diselamatkan oleh Jung Sang tampak sangat senang, untuk kemudian ia pun pergi karena mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Lalu tepat di depan apartemen di mana Seok-hee tinggal, tiba-tiba muncullah ledakan dari jendela tempat tinggalnya dan disertai terlemparnya sang buah hati yang pada saat itu dipeluk erat oleh Jong Hyun. Entah apa yang dirasakan oleh Seok-hee atas insiden kali ini, namun ia mengira bahwa kejadian ini disebabkan oleh Kwon Suk. Akan tetapi hal mencengangkan pun terjadi, di mana ketika Seok-hee datang menemui Kwon Suk untuk meminta penjelasan atas semua yang terjadi, Kwon Suk lantas memutar rekaman CCTV yang telah terjadi di kediaman Seok-hee. Dan terlihat jelas bahwa kematian suami dan anaknya disebabkan oleh kaki tangan dari Jung Sang. Mengetahui semua kebenaran dan fakta yang telah terjadi, Seok-hee kemudian berniat untuk balas dendam dan menghabisi Jung Sang. Dimulai dengan mengintai dan mengamati situasi yang sedang terjadi di markas besar Jung Sang, untuk kemudian Seok-hee pun masuk ke dalam dengan menggunakan sebuah mobil yang membuat semua kroco-kroco termasuk ajudan si Jung Sang terkejut dibuatnya. Tak hanya kejutan kecil yang diberikan oleh Seok-hee, ia juga menghabisi semua anak buah Jung Sang dengan menggunakan senjata laras panjang, sampai-sampai membuat si ajudan lari tunggang langgang. Tibalah akhirnya Seok-hee bertemu dengan Jung Sang yang telah menunggunya, untuk kemudian Jung Sang mengeluarkan sebuah senjata tajam yang menjadi kebanggaannya. Dengan segala bentuk kehormatan, Seok-hee pun mengeluarkan 2 buah pisau dapur yang biasa digunakan untuk mengiris bawang. Lalu tanpa banyak basa-basi, pertarungan di antara suami dan istri pun terjadi. Sekilas terlihat mereka berdua bertarung untuk menentukan siapa yang lebih kuat, namun menurut saya pribadi, hal ini tidak lebih dari sebuah bentuk kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang disebabkan oleh hubungan yang tidak lagi harmonis. Perkelahian mereka berdua pun berlangsung sampai di luar markas, yang tak lama kemudian terdengarlah sirine polisi dan membuat Jung Sang beserta kroco-kroconya melarikan diri dengan menggunakan sebuah bus. Lalu di tengah-tengah pelariannya, dari arah belakang terlihat Seok-hee menyusul mereka dengan menggunakan sebuah mobil. Untuk kemudian ia pun menerobos masuk ke dalam bus tersebut. Dan apa yang terjadi? Dengan emosi yang meluap-luap, Seok-hee pun menghabisi mereka semua hingga bus yang tengah melaju kencang pun terbalik oleh aksinya. Setelah insiden tersebut, Seok-hee pun segera menghampiri Jung Sang yang tak lagi berdaya. Namun tampaknya Seok-hee ragu dan tak berniat untuk menghabisi Jung Sang. Akan tetapi, ketika Jung Sang bersiul, bisa kita simpulkan bahwa Jung Sang adalah orang kedua yang telah membunuh ayah Seok-hee, ditambah senjata yang digunakan olehnya sama percis ketika sang ayah tewas terbunuh. Untuk itu, tanpa pikir panjang, Seok-hee lantas mengayunkan sebuah kapak yang dipegangnya saat itu tepat di bagian kepala Jung Sang. Crot! Tamat. Ending yang sangat mengsokikan.